teman-teman, perkenalkan saya Faros Agista Aswanda dari kelas B dan NIM saya itu 1090 6250 0012. Dan pada tugas besar matkul agama kali ini saya berkesempatan untuk membahas terkait makna toleransi dalam kehidupan beragama. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak video ini. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih bahwa sebenarnya toleransi itu sangat penting dalam kehidupan beragama seperti di Indonesia saat ini. Karena toleransi itu bisa membuat kita sesama itu menjadi lebih harmonis, lalu lebih nyaman, dan kita itu bisa terhindar dari konflik yang ada. Dan tahu nggak sih sebenarnya kita tidak bisa itu diajarkan untuk hidup secara bersampingan tanpa diskriminasi dan saling menghargai antar sesama. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan membahas terkait makna toleransi kehidupan beragama dari mulai pendahuluan, isi, dan penutup. Nah teman-teman, kenapa sih kalian perlu memahami terkait materi dari toleransi itu sendiri? Jadi saya memiliki tujuan agar teman-teman itu yang pertama bisa memahami dasar dan pengertian dari toleransi itu sendiri, mulai dari istilah dan bahasa. Lalu untuk yang kedua, agar kalian itu bisa memahami terkait tujuan dari toleransi serta mengerti bentuk-bentuk dari toleransi itu sendiri. Dan yang terakhir, agar teman-teman itu bisa mengimani serta memperdalam teladan dari Rasulullah SAW. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang pertama terkait dasar dan pengertian dari toleransi itu sendiri. Secara etimologi, dia itu berasal dari bahasa Latin yang bernama tolerare atau menanggung, membiarkan, atau menghargai. Sedangkan menurut terminologis, toleransi itu adalah sebuah sikap untuk menghormati, menghargai antara perbedaan pendapat, keyakinan, praktik orang lain tanpa mengorbankan prinsip keimanan kita sendiri. Dan toleransi ini memiliki dasar dalam Al-Quran yang terdapat pada Quran surat Al-Kafirun, lebih tepatnya di ayat ke-6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, yang artinya itu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, dalam Islam sendiri juga memiliki prinsip toleransi. Untuk dalil yang pertama terkait pemaksaan beragama itu ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 256, yang dimana pada ayat itu terdapat suatu kalimat yang berbunyi la ikraha fiddin, yang itu artinya adalah tidak ada paksaan untuk kita masuk ke dalam agama Islam. Prinsip yang kedua itu terdapat pada Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13, yang dimana keseluruhan ayatnya itu berbunyi seperti Allah itu menciptakan kita semua dalam bentuk laki-laki dan perempuan dan berbangsa-bangsa serta bersuku-suku agar kita itu bisa saling mengenal dan bertoleransi. Dalam konteks toleransi ini, Rasul juga bersabda bahwa barang siapa yang menyakiti seorang zimmi atau orang non-muslim yang hidup damai dalam bawah perlindungan muslim, maka Nabi sendirilah yang akan menjadi lawannya di hari kiamat. Hadis riwayat dari Abu Daud. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui terkait dasar dan pengertian dari toleransi, alangkah baiknya teman-teman juga mengetahui apa sih tujuan dan bentuk dari toleransi itu sendiri. Mulai dari yang pertama, kita akan membahas terkait kenapa sih kita harus melakukan sikap toleransi. Jadi yang pertama itu agar kalian bisa menjaga kerukunan sosial serta menghindari konflik antar agama. Dan yang kedua, agar kalian bisa menciptakan kehidupan sosial yang damai, produktif, serta saling menghargai. Dan yang terakhir, agar kalian itu bisa mendorong lingkungan, terlebih lagi di kampus, agar lebih inklusif serta harmonis. Dan apa saja sih bentuk dari toleransi itu sendiri? Jadi yang pertama itu seperti kalian tidak mengganggu atau merendahkan cara ibadah orang lain dengan gotong royong, dengan kerjasama, dengan berbuat baik tanpa memandang suku, ras, bangsa, ataupun agama. Serta yang terakhir itu kalian itu menghormati hak warga negara lain, mau itu di real life ataupun di media sosial. Contohnya kebebasan berperilaku, berpendapat, memposting sesuatu, itu ditoleransi. Jadi di sini toleransi itu di era modern seperti sekarang itu memiliki banyak sekali tantangan, seperti keberagaman mahasiswa mulai dari beragamnya suku, bangsa, maupun agama, kurangnya program khusus tentang toleransi mulai dari seminar atau pematerian, lalu terkait interaksi sosial yang masih terbatas karena emang di sini kan basicnya itu teknologi,
lalu juga tentang perilaku mahasiswa di media sosial. Nah, untuk mengatasi tantangan yang saya sebutkan tadi itu, sebenarnya kita bisa melakukan suatu hal-hal yang emang bisa mencegah atau bahkan mengatasi tantangan tersebut. Contohnya itu ketika kita itu menerapkan nilai harmoni yang ada pada kampus atau University Purwokerto ini dengan menciptakan lingkungan yang harmonis, lalu juga nyaman, tentram, saling menghargai, lalu juga berbanyak kegiatan kolaboratif antara mahasiswa agar tercipta citra yang positif antara mahasiswa serta bisa menumbuhkan rasa solidaritas, lalu juga bisa menerapkan etika digital antara mahasiswa terkait bagaimana cara berkomunikasi di media sosial, terkait melakukan komentar yang baik dan apa yang tidak dilakukan dalam media sosial. Lalu yang terakhir juga kampus juga bisa menyediakan ruang atau tempat ibadah yang cukup agar mahasiswa itu bisa merasa tertunjang terkait urusan agama mereka atau ya tauhid masalah rohani mereka masing-masing. Mungkin itu sekian dari materi yang saya sampaikan terkait makna toleransi dalam kehidupan beragama. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah bahwa toleransi itu merupakan sebuah sikap saling menghormati antara perbedaan pendapat, sikap maupun sifat yang memang berasal dari Al-Quran, contohnya tadi sudah saya sebutkan. Dan jika bisa kita itu memang harus melakukan sikap toleransi kepada sesama, karena itu memang membuat lingkungan kita itu menjadi sangat nyaman, tentram, dan bahkan itu bisa menjadi nilai harmonis bagi kita sesama manusia maupun ya dalam lingkup kampus ini adalah mahasiswa. Jazakumullahu khairan, thanks for the attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.